berapa lama sih proses ke Taiwan? Berapa lama itu sudah terbang ke Taiwan? Banyak banget yang tanya kepada saya seperti itu ya guys. Oke, video ini cocok buat kalian yang mau ke Taiwan terus ragu berapa bulan terbang. Simak sampai selesai. Jadi seperti ini ya guys, ini pengalaman saya sendiri. Dulu itu pertama kali saya ke Taiwan tahun 2008. Tahun 2008 itu saya proses pertama kali itu lewat PT Jakarta Barat, PT Vulkanik apa kayak gitu. Nggak tahu entah sampai sekarang PT-nya masih sama, masih buka atau sudah tutup, saya kurang tahu karena sudah tidak ada komunikasi sama sekali. Zaman itu ya guys, pada waktu itu saya cuma proses 1,5 bulan. Mungkin pada waktu itu kan saya umurnya masih muda, masih 18 tahun. Dulu itu kan ada yang namanya pemalsuan data. Yang umurnya kecil bisa dituakan, yang umurnya tua bisa dimudahkan. Nggak seperti sama sekarang. Makanya apa? Makanya sekarang itu kan ada aturan yang pernah biodatanya dituakan itu tidak bisa proses ke Taiwan lagi, karena sekarang itu kan prosesnya biodatanya harus sama, sedangkan yang ex Taiwan dulu yang pernah dituakan itu sudah pernah masuk ke Taiwan, nanti biodatanya itu kayak double kayak gitu loh guys ya. Jadi ya nggak tahu masih ada solusi, masih menunggu solusinya itu seperti apa. Kita doakan semoga data yang pernah dimudahkan atau yang pernah dituakan bisa masuk lagi ke Taiwan, karena banyak teman-teman kita yang masih mau kerja di Taiwan ya. Waktu itu 1,5 bulan saya mendapatkan job guys ya. Itu yang proses pertama. Sampai di sana pokoknya nggak ada 2 bulan, nggak ada 2 bulan itu saya sudah terbang ke Taiwan. Karena waktu itu saya juga pas mendapat job itu nggak pilih-pilih, ada job itu langsung saya sahut kayak gitu. Tapi nyesel guys, nyeselnya sampai di Taiwan itu kerjaan itu nggak sesuai harapan kayak gitu ya. Jadi pesan saya buat teman-teman, kalau di Indonesia itu kalau mendapat job itu harus diteliti. Misalkan job itu kok nggak asrek, nggak usah diterima, karena di sana nanti kalian itu bakal nyesel kayak gitu ya. Maaf kalau berisik, di depan saya ini ada tetangga yang lagi bekerja apa ya, notopit atau piye boh lah gak roh. Terus itu pengalaman saya yang pertama ya. Terus pengalaman yang kedua, saya berangkat ke Taiwan itu lewat PT sini, deket ya, deket rumah saya ya, sejaman lah ya guys. Itu kalau X kan tunggu di rumah, jadi kalau ada apa-apa itu baru ke PT, kalau sudah selesai ya udah tinggal di rumah kayak gitu. Nanti kalau ada apa-apa dikabarin sama pihak PT. Kalau sudah X itu kan enak ya, bisa ditunggu di rumah. Kalau non itu kan harus nginep di PT, harus belajar bahasa, harus belajar BLK. BLK itu balai latihan kerja ya. Terus kayak ada piket-piket ya, seperti itu. Pas proses yang kedua itu meskipun saya X itu ya agak lama guys, 6 bulan. 6 bulan itu saya baru terbang. Ya agak lama sih ya, karena saya kan milih job yang cocok lah ya istilahnya. Job itu banyak, tapi kan kalau kita sudah itu kan menang milih kayak gitu ya. Akhirnya saya terbang ke Taiwan, alhamdulillah cocok pekerjaannya. Terus pokoknya singkat cerita,
pengalaman saya yang ketiga kali itu berangkat di lewat PT sama yang kedua tadi di sini di Pati dekat rumah saya itu ya kurang lebih 4 bulan 5 bulanan lah ya, pokoknya ya seperti itu. Karena waktu itu saya juga ada sempat bermasalah dengan darah saya, karena darahnya ada masalah apa kayak gitu, sampai perjuangan yang terakhir itu eh apa ya, luar biasa guys. Medical saya 3 kali, terus tetoan juga 3 kali. Bayangkan kalau medical itu masih deket ya, Pati Semarang kan 3 jam 3 kali, ya medical 3 kali. Terus kalau teto itu kan dari Pati ke Surabaya itu kan semalam guys ya, 3 kali 3 kali. Bayangkan 3 kali saya baru lolos. Kok 3 kali, kenapa mbak 3 kali ya? Yang pertama itu kan waktu itu saya nggak bawa baju ganti lah. Saya itu sama suami saya pergi ke distro sebentar mau beli baju kayak gitu lah. Orang-orang itu disuruh tanda tangan lah, petugasnya itu lupa ngasih tahu saya tanda tangan lah. Berkasnya itu sudah disodorkan ke petugas di tetone sana ya, mental ya. Terus yang kedua itu fotokopi paspor itu nggak dilampirkan di dokumennya. Alhasil saya mental lagi. Terus yang ketiga kali saya itu sudah ngomong sama PT, saya sudah 2 kali mental loh ya, jangan sampai ini mental lagi, pokoknya periksa lagi sampai sampai di Surabaya. Saya juga mengingatkan Pak sopir, Pak saya nggak mau mental lagi loh Pak, periksa lagi. Akhirnya diperiksa, alhamdulillah lolos ya. Terus jadi kesimpulannya kayak gini loh guys, berapa bulan terbang itu beda-beda, karena beda orang itu prosesnya kan beda ya. Ada yang 2 bulan terbang, ada yang 3 bulan terbang, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun baru terbang. Beda-beda karena rezeki orang itu kan beda-beda. Apalagi sekarang itu enak guys, proses sekarang itu enak, bisa sekolah online ya, bisa sekolah di PT. Jadi ada 2 pilihan, enak. Terus apa ya, jadi nggak bisa menjawab saya harus berapa bulan terbang itu, nggak bisa menjelaskan secara pasti. Jika kalian itu sudah mantep mau bekerja di luar negeri, ya wes proses terus nyiapkan dokumen satset kayak gitu loh guys ya. Nggak usah tanya-tanya ini dan itu basa-basi, nggak ada waktu saya guys ya. Jadi mohon maaf kalau teman-teman yang WA saya yang nggak tak bales ya, mohon maaf ya. Seperti itu penjelasan saya. Semoga ini bisa memberi jawaban bagi teman-teman yang tanya berapa bulan sih proses ke Taiwan kayak gitu, berapa bulan proses sampai terbang ya. Ini jawabannya nggak pasti, nggak bisa dipastikan ya. Pokoknya segitu aja, semoga kalian dilancarkan urusannya. Pokoknya terima kasih yang sudah like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.